Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya ibadah saum Ramadan tekanannya berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti misalnya dengan sholat. Salat itu adalah aqwalun wa fa'alun mubtatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim ghaliban. Jadi salat itu segala ucapan, segala perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi dalam salat itu ada ucapan, ada gerakan dan bacaan-bacaan yang lain. Begitu juga dengan ibadah haji. Itu ada gerakan mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali, kemudian sa'i sampai 7 bolak-balik, kemudian juga ada pergerakan wukuf ke Arafah, mabit di Muzdalifah, dan mabit di Mina. Ada gerakan, ada ucapan dalam ibadah haji dan umrah. Begitu juga infak, zakat, infak juga ada gerakan, ada sesuatu yang diserahkan. Tapi puasa itu berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa itu tidak ada gerakan, tidak ada ucapan, hanya diam, khusyuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Hanya dia yang berpuasa dengan Allah yang tahu apakah dia benar-benar puasa ataupun tidak. Kenapa demikian? Karena memang ibadah puasa ini dikhususkan untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujung dari pelaksanaan ibadah adalah menjadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan membawanya kepada kemuliaan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Lalu apa yang menjadi makna dan hakikat takwa itu? Menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal amalu bitanjil wa syukru ala jazil wa ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Kata Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khawf minal jalil. Orang yang takwa itu punya perasaan khawatir, punya perasaan cemas, jangan-jangan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan saumnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dia akan masuk neraka. Karena begitu khawatirnya, maka kemudian dia dalam dirinya mempunyai sikap roja, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatirnya orang bertakwa itu terhadap kondisi dirinya yang merasa bahwa dia akan masuk neraka, kemudian timbul dalam dirinya itu merasa bahwa dia itu ibadahnya sangat sedikit, merasa bahwa maksiatnya lebih banyak daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa berjamaahnya jarang, merasa bahwa infaknya lebih sedikit, merasa bahwa sunnahnya, salat sunnahnya lebih sedikit, merasa bahwa puasa sunnahnya lebih sedikit,
maka kemudian dia berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadahnya, baik yang sunnah, baik yang wajib maupun yang sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bertakwa merasa bahwa dia banyak dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia menjadi orang-orang yang tawadu, yang rendah hati, yang menganggap bahwa apa yang dia lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap yang pertama yang ditumbuhkan oleh orang yang takwa, adalah al-khaufu minal jalil, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disebut takwa itu menurut Ali bin Abi Thalib adalah wal amalu bitanjil, senantiasa menjadikan Al-Quran, menjadikan sunnah itu sebagai pedoman hidupnya. Hidupnya selalu menselaraskan dengan apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yang tertuang dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diperintahkan Allah, apa yang diperintahkan Al-Quran, maka dia kerjakan. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, apa yang dilarang oleh hadis, maka dia tinggalkan. Walaupun sesuatu itu sangat dia sukai, manakala Al-Quran dan hadis melarang, dia tinggalkan. Sesuatu yang tidak disukai kemudian diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis, maka dia kerjakan. Mendekata segala kehidupannya, dia senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, menjadikan Al-Quran sebagai kompas hidupnya yang menentukan arahnya, baik dalam berkeluarga, mendidik istri, mendidik anak-anaknya, senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berpolitik, juga senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk arah kehidupannya, jadikan Al-Quran sebagai manhajul hayahnya. Kemudian dia pula jadikan Al-Quran sebagai bacaan hariannya, karena amalan yang begitu besar pahalanya di sisi Allah dan mudah dikerjakan adalah membaca Al-Quran. Kita sering mendengarkan para khatib, para penceramah menyebutkan hadis yang begitu terkenal, man qara'a harfun min kitabillah, siapa yang membaca huruf-huruf dari kitab Allah, bahwa hasanatun, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wal hasanatu asyru amthaliha, dan setiap kebaikan-kebaikan itu dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, bukanlah alif lam mim itu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, berarti kita bukan membaca satu huruf, melainkan 3 huruf. Satu huruf dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Kalau kita membaca alif lam mim, kita akan mendapatkan 30 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita hatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 4 kali hataman, atau minimal 1 kali hataman, yang menurut Imam Syafi'i ada yang mengatakan 1.028.000 huruf, atau ada yang mengatakan 1.027.000 huruf. Bayangkan 1 kali hatam kita akan mendapatkan pahala 10.270.000 huruf. Itu baru 1 kali hataman. Barangkali kalau kita 1 bulan Ramadan kita membaca sampai menghatamkan 4 kali hataman, dan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya menjadi sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran akan menjadi teman kita dan akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil kiamat nanti. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Quran, karena sungguhnya Quran akan memberikan syafaat dan menjadi teman kalian di yaumil kiamah nanti. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, menurut Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah wasyukru ala jazil wa ridha bil qalil, senantiasa bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik banyak maupun sedikit.
syukur dengan ucapan, syukur dengan perbuatan. Ketika Allah memberikan sesuatu yang sedikit, biasanya orang tidak bersyukur. Tapi ketika diberikan yang banyak, dia kemudian bersyukur. Tapi bagi orang yang bertakwa, kecilnya dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan ujian dari kesabaran. Banyak dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu menunjukkan apakah dia manusia yang paling bersyukur atau tidak. Man lam yaskur qalilan lam yaskur kafiran. Siapa yang tidak pernah bersyukur dengan yang sedikit, dia pun tidak akan pernah bersyukur dengan yang banyak. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak pernah bersyukur dengan manusia, dia pun tidak akan pernah bersyukur dengan Allah. Apapun yang kita dapatkan pada hari ini, apa yang kita miliki pada hari ini, pada hakikatnya, pada dasarnya ada peran manusia yang kemudian hakikatnya Allah yang menentukan. Maka wajib kita syukuri apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, karena kita sebagai orang yang bertakwa dijamin oleh Allah. Kita syukur, Allah akan menambah. Kita kufur, Allah telah menyiapkan siksa yang teramat pedih. Wa itta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita bersyukur, Allah akan tambah. Kita kufur, Allah telah menyiapkan azab yang teramat pedih. Apa salah satu upaya untuk mengukur diri kita, apakah kita bersyukur atau tidak bersyukur? Kalau kita melihat orang lain lebih megah rumahnya, lebih mewah kendaraannya, lebih banyak gajinya dan penghasilannya, kemudian kita merasa bahwa yang Allah berikan kepada kita sangat sedikit, berarti kita termasuk orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita melihat orang lain lebih sering berjamaahnya ke masjid, lebih banyak infak sedekahnya, lebih banyak puasa sunnahnya, kemudian lebih taat, lebih rajin ibadahnya kepada Allah, lebih banyak tadarus Qur'annya, kemudian kita iri dan melakukan apa yang dilakukan orang tersebut, berarti kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu indikator bahwa kita adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah wal isti'dadu liyaumir rahim, senantiasa berjaga-jaga mempersiapkan diri untuk hari esok, hari yang sangat panjang, yaitu kehidupan akhirat. Kita tidak ada yang menjamin, tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Yang jelas kematian bukan untuk ditakuti, tapi untuk disikapi. Apa sikapnya? Berbekal dari sekarang. Husnul khotimah itu tidak datang tiba-tiba, harus dipersiapkan. Kalau selama ini kita berpikir bagaimana hidup enak, bagaimana hidup nyaman, maka mulai saat ini kita mulai berpikir bagaimana mati yang enak, mati yang nyaman, mati yang indah, mati dalam keadaan lisan menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu yang kita inginkan, mati yang enak. Oleh karena itu dipersiapkan sebagaimana doa kita, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah bi jahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi kalimatit thayyibah la ilaha illallah. Itu yang kita inginkan ketika kita mati nanti, kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kita sudah mengetahui, meyakini bahwa kematian itu bukan akhir dari sebuah kehidupan. Kematian adalah awal dari sebuah kehidupan yang sangat lama dan sangat panjang, itu kehidupan akhirat. Di dunia kita tidak lama, karena kehidupan yang sebenar nanti adalah akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhir. Apapun yang kita kerjakan, maka yang kita kerjakan itu adalah upaya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga berakhir nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.